Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas teknologi web service yang terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu saya sendiri Dewi Intansari, Selpira Febrianti, Muhammad Akbar Pauji, Samsul Ma'arif, Deden Masludin. Isikan nama database-nya CRUD dengan nama tabel kategori dengan jumlah kolom 2. Lalu isikan nama field-nya. Yang pertama ada ID dengan jenis integer, panjang nilai 11, dan auto increment primary key. Lalu yang kedua, nama kategori, jenis varchar, dan panjang nilai 25. Setelah itu, klik simpan, dan isi field pada kategori sudah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PHP. Pertama-tama kita harus membuat file terlebih dahulu, dinamai dengan server.php. Kemudian, kita harus mengkoneksikan halaman ke database menggunakan function mysqli_connect. Ini diisi dengan nama host yaitu localhost, kemudian username yaitu root, dan passwordnya dikosongkan. Di sini terdapat beberapa action, yaitu ada read untuk menampilkan data, insert untuk menambahkan data, update yang berfungsi untuk mengubah data, dan yang terakhir ada delete untuk menghapus data. Login 8DP. Untuk buton, kita berikan ID buton ID kategori dengan lebar 186 dp dengan layout graffiti center, dan teks butonnya kita berikan nama tambah kategori. Kemudian kita kasih horizontal scroll view untuk menampilkan data secara penuh dari PHP, dan juga kita beri layout scroll view guna mempermudah dalam menggeser untuk melihat data. Dan kita berikan table layout pada tag scroll view. Android Manifest adalah file yang berisi informasi mengenai aplikasi Android. Android itu sendiri. Di sini kita akan memberikan akses internet dengan mengetikkan codingan access permission Android name, Android permission internet, atau pada tag manifest guna meminta permission internet kepada pengguna aplikasi kita untuk mengakses API. Kemudian juga kita konfigurasi keamanan jaringan memungkinkan aplikasi mengizinkan traffic tag jelas dari domain tertentu. Jadi perlu mendeklarasikan Android uses clear tag traffic true dalam tag aplikasi file manifest. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan Java-nya ya. Yang pertama kita membuat dulu koneksi dengan isiannya itu ada public string call, pemanggilan string URL dengan metode input stream, dan membaca nilai bit menjadi nilai karakter, yaitu karena input stream reader. Kemudian metodenya kita ubah lagi menjadi input stream reader.
Kemudian membuka URL dan meminta respon dari input stream reader dengan menggunakan OpenHTTP connection dengan memanggil string URL yang tadi. Kemudian pada kelas kategori kita action koneksi yang tadi. Yang kedua, kelas kategori yaitu kita mengaksen kelas koneksi yang telah dibuat. Kemudian kita kasih string URL dengan http://10.0.22/root kategori /server.php. 10.0.22 ini merupakan URL untuk mengakses ke localhost menggunakan Android Virtual Device Android Studio. Kemudian string URL-nya kita kosongkan. Untuk string responnya kita juga kosongkan dulu. Kemudian kita tampilkan data dari database. Public string dengan mencoba akses URL read ya, untuk mendapatkan read yang dari API. Kemudian cout in system out in line untuk menampilkan ke debugging ya, biasanya tampil di running sini di bawah. Nah, untuk menambahkan data baru dan saya kasih nama string name dengan inputan string name, method name. Kemudian untuk URL akses API-nya kita tambahkan action sama dengan insert dan name untuk memasukkan kategori baru. Untuk menambahkan ID, metode baru yaitu getById dengan integer ID, manggil integer ID. Kemudian update, untuk update kita kasih action update dan dengan ID dan nama kategori yang dibuat dari database. Kemudian untuk delete kita ngambil ID dari database API yang tadi. Kemudian untuk kelas main activity, kita action activity dengan implementasi onClick listener. Untuk kategori, kita bikin kategori activity baru. Dan untuk tabel layout, kita inisialisasi lagi. Untuk button, kita inisialisasi menjadi button add kategori. Untuk array list button, kita juga inisialisasi menjadi button edit dengan array list. Untuk button delete juga sama, kemudian JSON array-nya kita inisialisasi juga. Nah, untuk pertama kali kita buat aplikasi metode onCreate, content view-nya kita set di main activity.xml. Kemudian, jadi jika SDK Android di atas API version 9, kita bikin codingan seperti ini. Dan untuk mendapatkan data widget dari XML activity, kita inisialisasi yang tadi tabel layout dengan view by ID tabel layout yang ada pada main activity XML. Untuk button add kategori juga yang sudah kita inisialisasi, kita panggil lagi ya. View by ID dengan ID search ID button add kategori. Nah, untuk button add kategori kita set on click listener, dan jika kita klik maka akan menampilkan apa. Nah, kemudian kita menambahkan baris untuk tabel. Untuk tabel row kita kasih baris inisialisasi lagi menjadi baris tabel dengan new tabel row. Untuk baris tabel kita set background-nya sekian ya, yaitu berwarna biru toska ke hijau-hijauan. Kemudian kita menambah tampilan teks untuk judul tabel ya. Untuk teks kita bikin text view dengan view header ID. Kita kasih text view
new text view, kemudian header kategori, kemudian header action. Untuk view header.id kita set teksnya dari resource string.id, yaitu isinya itu ya ID. Kemudian view header kategori kita set teks menjadi kategori, dan view header action kita set teksnya menjadi action. Untuk paddingnya sendiri kita kasih yang kiri kita kasih 5 ya, 5 div, kemudian yang top kita kasih 1, yang right kita kasih 5, yang bottom kita kasih 1. Kemudian untuk header kategori juga sama, untuk padding action juga sama. Kemudian menampilkan tampilan text view ke dalam tabel. Yang pertama baris tabel kita add view header.id, kemudian kita kasih view header kategori, dan baris tabel kita kasih add view juga ke dalam view header action. Kemudian kita akan menyusun ukuran dari tabel layout, kemudian kita add view, kemudian masukkan baris tabel, kemudian new layout di layout params, kemudian kita set dengan wrap content, parameternya wrap content. Kemudian kita ubah data dari kategori yang berupa string menjadi array. Kita kasih array kategori, kemudian new inisiasi menjadi JSON array, new JSON array dari kategori activity, kemudian kita baca. Kemudian kita kasih pengulangan for untuk mengambil array, cout untuk menampilkan ke dalam debugging, dan untuk memberi pada baris tabel kita kasih pengulangan, kasih logika if jika i modulus 2 sama dengan 0, maka background set menjadi abu-abu. Untuk text view ID-nya kita set text ID, padding-nya masih sama ya, masih yang kiri 5, kemudian atas 1, kanan 5, kemudian bawah 1. Untuk nama kategorinya juga sama. Kemudian untuk menambahkan button edit kita kasih button edit.add, kemudian inisialisasi i, kemudian new button this pada activity ini, kemudian get i, set id integer integer, kemudian ambil data ID, kemudian set tag ID dan set text juga edit, dan set on click listener jika diklik button edit ini kita masukkan ke dalam baris tabel untuk tampil. Untuk button delete-nya juga tidak jauh berbeda ya. Kemudian jika diklik ya pada view get ID dengan resource ID button add kategori, maka akan manggil metode add kategori. Jika tidak, maka akan integer i sama dengan 0. Jika i kurang dari button edit size, ukuran panjang i, maka i akan terus bertambah. Jika ingin mengedit dan menghapus data pada tabel, kita ambil view get ID, kemudian button editnya kita ambil data i, kemudian ambil data ID-nya juga, dan view get tag, kemudian ubah ke string, kemudian di string, kemudian kalkulasikan edit equals edit. Kemudian untuk menampilkan toss ataupun pop up ya, match text, kemudian konteksnya kita main activity.this, kemudian kita kasih pop up-nya itu edit,
kemudian tambah ID-nya ID berapa, kemudian integer ID sama dengan button edit get I, kemudian get ID, kemudian get data by ID, jadi mengambil data berdasarkan ID. Untuk hapusnya juga tidak jauh berbeda ya, cuman pembedaan metodenya aja. Tidak jauh beda. Nah, ini untuk metode delete kategori ya. Berdasarkan ID, kemudian kita finish, kemudian kita buat kita start activity baru ya, atau kita macam reload gitu. Kemudian ini untuk mendapatkan kategori melalui ID ya, pengambilan kategori name. Untuk linear layout-nya kita ambil orientasi vertikal untuk layout-nya, layout inputnya. Kemudian membuat ID tersembunyi pada alert dialog, yaitu alert dialog itu semacam pop-up dengan final text view ID ini cangkul. Nah, ini merupakan codingan untuk membuat ID tersembunyi pada alert dialog dengan set text color menjadi transparan, jadi tidak akan terlihat. Kemudian edit name untuk mengedit namanya dengan layout input edit name. Kemudian untuk membuat alert dialog untuk mengubah data seperti ini, alert dialog kita ambil builder, kemudian builder edit kategori, ini sesi baru, kemudian builder edit kategori kita set title-nya update kategori, dengan view-nya kita kasih layout input, kemudian kita set positive button dengan namanya yaitu update. Kemudian kita kasih dialog, kemudian kita kasih wish, kemudian kita pakai lambda, simbol lambda ya untuk memperpendek. Kemudian string name kita ambil dari edit name yang tadi di atas ya, yang ini dari alert dialog, dan ngasih nama name. Kemudian kita kasih pop-up toast. Kemudian jika tidak ingin mengubah data pada biodata, kita kasih set negatif button, kemudian teksnya kita kasih cancel dengan tipe data string. Nah, ini untuk metode edit kategori, kita menggunakan linear layout ya, dengan metode baru, dengan inisialisasi baru yaitu layout input dengan orientasi vertikal. Nah, untuk edit text sendiri kita kasih nama edit kategori dengan set hint ya. Jadi set hint-nya kita kasih name. Kemudian layout input kita add view di edit kategori. Membuat alert dialog untuk menambahkan data pada kategori. Kemudian alert dialog kita builder. Kemudian kita inisialisasi menjadi builder insert kategori. Kemudian kita set title menjadi insert kategori dengan view layout input, dan set positive buttonnya kita kasih insert dengan dialog. Kemudian kita set string kategorinya menjadi edit kategori. Kemudian string laporan kita ambil dari kategori activity. Kemudian kita kasih pop-up toast
dengan teks tampilkan data berhasil dibuat. Kemudian kita finish dan mengulang aktivitas kembali. Nah, untuk button cancel tampilan seperti ini ya codingannya. Builder insert kategori dot set negative button, teksnya kita kasih cancel untuk dialog cancel, kemudian kita tampilkan. Dan kita akan running aplikasi ya untuk mendemokan. Ini merupakan tampilan data yang diambil dari kelas kategori yang tadi ya untuk gridnya. Kemudian kita coba tambahkan kategori baru, yaitu apa ya, misalnya logika algoritma. Kemudian kita insert, kita berhasil dibuat, kemudian kita edit ya menjadi apa ya, jadi logika aja. Kemudian kita update. Kemudian untuk menghapusnya kita coba juga, kita hapus. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.